guys, Nexonda di sini. Kali ini saya akan menjadi host di mana saya akan mewawancarai salah satu asisten atau pelatih di SSBD Samakta, dan insya Allah nanti saya pun akan mengundang beberapa tokoh penting perguruan silat Samakta bela diri di podcast ini supaya lebih menarik dan bermakna ya, dan diharapkan bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Hai Raisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang nih soal perguruan silat Samakta bela diri. Sebelumnya bisa dijelaskan apa sih Samakta itu? Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Raisa dari grup 01 Cijerah. Nah, silat Samakta bela diri itu ialah perguruan yang mendalami tentang pencak silat budaya Sunda Dew. Jadi, kami mencoba menampilkan atau mengajarkan silat buhun dengan cara modern tanpa merubah ciri khas atau tetekon buhun tersebut. Nah, arti dari Samakta itu kalau diartikan dalam bahasa Sunda ya Dewi itu masagi, atau akronimnya dari Samakta semestinya orang-orang yang bertakwa, atau kalau dalam bahasa Sunda semestina jalma anu takwa. Oh, menarik ya. Nah, Raisa sendiri sudah berapa tahun belajar di Samakta? Berapa ya? Ya kurang lebih sekitar 4 tahunan saya belajar di Samakta. Wah, lama sekali ya. Berarti udah jago nih dari soal bela dirinya. Ya kalau dikatakan jago sih enggak deh, karena di sini kami semua masih terus belajar sama-sama, karena tujuan saya bukan untuk jadi preman atau jadi orang yang merasa jago gitu. Tapi saya belajar pencak silat atau jurus semata-mata supaya bisa menahan hawa nafsu, bisa ngigelan awak sorangan, karena musuh yang paling berat itu adalah diri kita sendiri. Menarik nih Nah, sekarang apa sih supaya untuk mewujudkan apa yang tadi dijelaskan? Ya upaya untuk mewujudkan mulai dengan pengenalan diri pribadi secara utuh total, tidak secara parisal. Pendekatan dan metode yang diupayakan adalah konsep evolusi fitrah daya yang diberi nama Mengankuma atau bisa disebut Aka. Diawali dengan pemahaman dan penghayatan tangtungan alif dibarengi konsep 4TS. 4TS itu apa? Tadabur, tafakur, tazakur, tasyakur, dan sabar. Dalam implementasinya dan dikemas dalam bentuk kegiatan, pembelajaran dan pelatihan serta pembinaan diformulasikan dalam bentuk olah potensi diri khususnya silat begitu deh. Wow, lengkap dan menarik ya. Nah, di sini ada yang namanya konsep budaya Samakta. Apa sih itu? Konsepnya kita ngambil dari awalan tiap huruf dari Samakta. S yaitu semangat belajar tinggi dan mencipta, A-nya adil dalam berbuat, M-nya mandiri dalam berpikir dan berusaha, A-nya ambisi untuk maju dalam arti memiliki visi ke depannya. K-nya yaitu keseimbangan, T-nya teguh dan kokoh dalam pendirian, dan A-nya amanah. Oh iya, seperti itu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku pingin tahu nih, ada berapa jurus yang diajarkan di perguruan ini? Jurus kami itu nggak banyak ya Dew. Cuman ada jurus dasar pencak silat pada umumnya. Kalau jurus khasnya mah ada jurus 3, ada jurus 5, jurus rantaian, ada ibing juga. Terus di kitab pun ada senam kebugaran. Nah, tujuannya untuk meningkatkan ketahanan tubuh supaya bisa lebih sedikitnya mencegah dari serangan penyakit gitu deh. Oke, mantap. Nah, saya kira untuk podcast hari ini cukup sekian ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi ya di podcast kedua. Dan mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan oleh saudara Raisa ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi seluruh anggota Samakta dimanapun kalian berada. Saya Dewi sebagai host mengucapkan terima kasih. Selamat bertemu kembali, dan jangan lupa bagikan video ini, like dan dukung terus.